Selasa pagi yang biasanya tenang di Yerusalem seketika berubah menjadi kengerian. Langit malam yang masih pekat robek oleh kilatan api dan guruh yang memekakkan telinga. Pukul 2.45 waktu setempat, ketika sebagian besar penduduk masih terlelap dalam mimpi, sebuah serangan udara mendadak yang presisi dan mematikan dilancarkan. Bukan oleh kelompok milisi, melainkan oleh kekuatan militer suatu negara, 12 jet tempur canggih milik Angkatan Udara Iran. Menurut laporan eksklusif dari Jerusalem Post yang mengutip sumber intelijen senior, serangan ini merupakan respons cepat dan terukur terhadap informasi yang bocor mengenai rencana operasi Iron Hammer yang sedang dipersiapkan oleh pasukan pertahanan Israel, IDF, di wilayah Palestina. Serangan yang hanya berlangsung kurang dari 1 jam ini difokuskan pada 30 pos militer IDF yang strategis di sekitar Yerusalem. Sumber tersebut menjelaskan bahwa target-target ini tidak dipilih secara acak. Masing-masing pos memiliki nilai taktis yang vital, termasuk pos komando, gudang amunisi, dan stasiun pengawasan elektronik. Analis militer dari Institute for National Security Studies, INSS, di Tel Aviv, Dr. Eitan Ben-David, dalam wawancara dengan CNN, menyebut serangan ini sebagai demonstrasi kekuatan yang mengejutkan, bukan hanya dari sisi teknis, tetapi juga dari sisi intelijen yang begitu mendalam. Saksi mata dari berbagai sudut kota menggambarkan adegan yang sama, langit yang diterangi oleh ledakan bertubi-tubi. Saya pikir itu petir, tapi suaranya jauh lebih keras dan bergetar, ujar Sarah Levy, seorang warga yang tinggal di dekat pangkalan militer di pinggir kota Yerusalem, saat diwawancarai oleh BBC News. Ada setidaknya 30 ledakan. Setelah ledakan pertama, saya terbangun dan melihat api membumbung tinggi. Jendela rumah kami bergetar. Selama 45 menit, suara ledakan tidak berhenti. Pengakuan serupa datang dari akun-akun media sosial yang membanjiri lini masa dengan video amatir yang menunjukkan bola-bola api raksasa di kejauhan. Sebuah video yang diunggah oleh akun Yerusalem Live menunjukkan rentetan ledakan yang terjadi hampir bersamaan, seperti kembang api mematikan yang menandai dimulainya sebuah konflik baru. Berdasarkan laporan awal yang belum terverifikasi oleh Reuters, kerusakan yang ditimbulkan sangat signifikan. Gudang amunisi yang menjadi salah satu target utama meledak dengan dahsyat, memicu ledakan sekunder yang merusak area di sekitarnya. Kami melihat kehancuran total di setidaknya 3 lokasi utama, kata seorang petugas pemadam kebakaran yang enggan disebutkan namanya kepada AFP. Ia menambahkan, bangunan-bangunan pos komando hancur total, dan banyak peralatan militer canggih yang berada di area itu kini tinggal puing-puing. Meskipun IDF belum merilis angka korban resmi, indikasi awal dari Palang Merah Internasional, ICRC, menunjukkan bahwa jumlah korban luka-luka diperkirakan cukup banyak, dan ada kekhawatiran mengenai korban jiwa. Serangan ini bukan sekadar insiden militer, ini adalah pernyataan geopolitik yang tegas. Iran, melalui media pemerintahnya Press TV, mengklaim bahwa serangan tersebut adalah tindakan pencegahan untuk mencegah agresi Israel yang akan datang terhadap rakyat Palestina. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Syed Khatibzadeh, dalam konferensi pers darurat, menyatakan, "Kami tidak akan tinggal diam melihat saudara-saudara kami di Palestina menjadi sasaran operasi militer besar-besaran. Tindakan ini adalah pesan bahwa setiap agresi akan dibalas dengan kekuatan yang proporsional." Meskipun kerusakan fisik signifikan, dampak psikologis dan politiknya jauh lebih besar. Serangan mendadak ini telah memecah ketenangan yang rapuh di Timur Tengah dan membuka kemungkinan eskalasi konflik yang lebih luas. Berita ini dengan cepat menjadi sorotan utama di seluruh dunia, dengan para pemimpin negara-negara adidaya menyerukan ketenangan dan menahan diri. Namun, untuk saat ini, pertanyaan yang paling mendesak adalah, apakah ini akan menjadi awal dari perang besar-besaran? Dan apa respons yang akan diberikan Israel, sebuah negara yang dikenal dengan doktrin militer, mata ganti mata, dan respons yang tak kenal ampun? Jawabannya masih menggantung di udara Yerusalem yang kini diselimuti bau mesiu dan asap. Serangan mendadak yang mengguncang Yerusalem bukan terjadi dalam ruang hampa. Analisis dari berbagai sumber intelijen dan media internasional sepakat bahwa peristiwa ini berakar pada ketegangan yang telah memuncak selama berbulan-bulan, terutama terkait dengan rencana operasi militer besar-besaran yang dipersiapkan oleh pasukan pertahanan Israel, IDF,
di wilayah Palestina. Menurut laporan investigasi mendalam dari The Guardian yang berjudul Shadows of War, Israel's Strategic Shift in Palestine, IDF telah menyusun blueprint untuk operasi Iron Hammer yang bertujuan menetralkan ancaman teror dari Gaza dan tepi barat secara komprehensif. Operasi ini, yang menurut sumber intelijen militer Israel rencananya akan diluncurkan dalam hitungan minggu, mencakup serangan presisi terhadap infrastruktur militer, markas komando kelompok bersenjata, dan terowongan bawah tanah. Seorang mantan perwira Mossad yang sekarang menjadi konsultan keamanan, berbicara kepada Al Jazeera dengan syarat anonimitas, menyebut bahwa Iran telah memantau pergerakan ini dengan cermat. Mereka memiliki jaringan intelijen yang sangat kuat di lapangan, katanya. Setiap pengerahan pasukan tambahan, setiap peningkatan aktivitas drone pengintai, setiap pertemuan tingkat tinggi yang membahas strategi operasi, semuanya terpantau. Laporan ini diperkuat oleh Associated Press yang mengutip sumber di Washington. Mereka menyatakan bahwa intelijen AS juga telah mencatat adanya peningkatan komunikasi antara Garda Revolusi Iran dan kelompok-kelompok bersenjata di Palestina. Komunikasi ini, menurut laporan tersebut, bukan hanya sekadar koordinasi, melainkan juga menyangkut transfer teknologi, pelatihan, dan pasokan senjata canggih. Rencana operasi Israel diyakini merupakan respons terhadap serangkaian serangan roket dan drone yang semakin sering dilancarkan dari Gaza dalam beberapa bulan terakhir. Israel melihat serangan-serangan ini bukan lagi sebagai tindakan sporadis, melainkan sebagai langkah yang terkoordinasi dan didukung oleh aktor eksternal, seperti yang disampaikan oleh Perdana Menteri Israel dalam pidato publiknya 2 minggu lalu. Pernyataan ini secara tidak langsung menuding Iran sebagai dalang di balik eskalasi ini. Di sisi lain, narasi dari Teheran sangat berbeda. Pemerintah Iran secara konsisten menganggap tindakan mereka sebagai bentuk dukungan terhadap perlawanan sah rakyat Palestina melawan pendudukan ilegal. Dalam editorial yang diterbitkan di Tehran Times, serangan jet tempur di Yerusalem digambarkan sebagai pukulan pencegahan yang vital untuk menghentikan plot Zionis yang akan menyebabkan lebih banyak penderitaan bagi warga sipil Palestina. Editorial tersebut menulis, "Kami tidak akan membiarkan Yerusalem menjadi medan perang baru yang diciptakan oleh ambisi ekspansionis Israel. Tanggapan kami adalah cerminan dari komitmen kami untuk menjaga perdamaian dan keadilan di kawasan." Analisis dari para ahli geopolitik juga menyoroti peran proksi Iran di seluruh Timur Tengah. Serangan ini tidak hanya tentang Palestina dan Israel, melainkan juga tentang perebutan pengaruh regional antara Iran dan Israel. Ini adalah permainan catur geopolitik yang sangat berbahaya, ujar Dr. Lina Hatib, Direktur Program Timur Tengah dan Afrika Utara di Chatham House, dalam sebuah webinar yang diselenggarakan oleh Council on Foreign Relations. Israel mencoba melemahkan proksi-proksi Iran di Suriah dan Lebanon, dan kini Iran menunjukkan bahwa mereka dapat menyerang langsung ke jantung Israel. Ini adalah eskalasi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Sejak tahun 2023, ketegangan antara kedua negara telah meningkat secara eksponensial. Israel telah berulang kali melakukan serangan udara di Suriah, menargetkan milisi yang didukung Iran dan konvoi senjata. Iran, di sisi lain, telah memperkuat kehadirannya di Suriah dan Lebanon, serta meningkatkan kemampuan misil dan drone proksinya. Serangan di Yerusalem adalah puncak dari spiral eskalasi ini, di mana Iran, untuk pertama kalinya dalam sejarah, secara terbuka dan langsung menyerang Israel dari udara. Ini bukan lagi perang proksi, ini adalah konfrontasi langsung yang membuka babak baru dalam sejarah konflik Timur Tengah. Pukul 2.45 dini hari adalah waktu yang dipilih dengan presisi yang mengerikan. Saat sebagian besar penduduk Yerusalem terlelap, 12 jet tempur Iran memecah keheningan malam, memulai sebuah serangan yang berlangsung kurang dari 1 jam namun meninggalkan jejak kehancuran yang tak terlupakan. Menurut rekonstruksi peristiwa yang dirangkum oleh Associated Press dari berbagai sumber, termasuk radar pertahanan udara, rekaman CCTV, dan kesaksian saksi mata, serangan ini dimulai dengan infiltrasi cepat dan terkoordinasi. Pesawat-pesawat tersebut diduga menggunakan koridor udara yang tak terduga, mungkin melewati wilayah Yordania atau bahkan Suriah, untuk menghindari deteksi dini oleh sistem radar Israel. Sebuah laporan eksklusif dari Military Times mengutip seorang perwira IDF yang bertugas di pos pemantauan udara di dekat Yerusalem.
Perwira tersebut menceritakan kepanikan yang terjadi di ruang kontrol saat sinyal, target tidak dikenal, muncul di layar radar, diikuti dengan notifikasi, multiple incoming threats. Semuanya terjadi begitu cepat, ujar perwira tersebut, yang identitasnya dirahasiakan demi alasan keamanan. Alarm berbunyi. Kami mencoba mengidentifikasi jenis pesawat, tapi sebelum kami bisa bereaksi penuh, ledakan pertama sudah terdengar. Sistem pertahanan kami tidak siap untuk serangan dari arah itu. Ledakan pertama, menurut analisis seismik yang dilakukan oleh Georesearch Institute di Tel Aviv, terjadi pada pukul 2:45:12 waktu setempat, di area gudang amunisi yang terletak di pinggir kota. Ledakan ini langsung disusul oleh serangkaian ledakan lainnya. Saksi mata, termasuk sopir taksi bernama Avi Cohen, menceritakan pengalamannya kepada Channel 12 News. Saya sedang mengemudi pulang saat melihat kilatan besar di langit. Lalu, saya mendengar suara ledakan keras yang membuat mobil saya bergetar, katanya. Saya melihat ke arah bukit dan ada bola api raksasa yang membumbung tinggi. Itu bukan satu ledakan, tapi banyak. Berulang-ulang. Rasanya seperti mimpi buruk. Waktu yang sangat singkat, yaitu kurang dari 1 jam, menjadi ciri khas dari serangan ini. Menurut seorang analis penerbangan yang diwawancarai oleh BBC News, serangan ini dirancang untuk mencapai kejutan maksimal dan menghindari respons balik yang terorganisir dari IDF. Mereka menyerang dengan formasi gelombang, jelas analis tersebut. Gelombang pertama menargetkan pos komando dan radar, tujuannya untuk membutakan pertahanan Israel. Gelombang berikutnya menargetkan gudang amunisi dan pangkalan militer lainnya. Semua ini dilakukan dalam waktu yang sangat singkat, tidak lebih dari 45 menit, untuk memastikan mereka bisa keluar dari wilayah udara musuh sebelum F-35 Israel bisa dikerahkan secara efektif. Di media sosial, video-video amatir yang diunggah oleh warga memperkuat kronologi ini. Sebuah video yang viral di platform X, sebelumnya Twitter, menunjukkan serangkaian ledakan yang saling berdekatan. Caption video tersebut berbunyi, "Ini Yerusalem, pukul 3:15 AM." Suara ledakan tidak berhenti selama 30 menit. Video lain menunjukkan api yang membumbung tinggi di kejauhan, menerangi kegelapan dini hari. CNN memverifikasi beberapa video tersebut, mengkonfirmasi bahwa lokasi-lokasi ledakan sesuai dengan pangkalan militer yang menjadi target. Pemerintah Israel sendiri mengakui bahwa serangan itu mengejutkan. Juru bicara IDF, dalam konferensi pers darurat yang disiarkan di seluruh dunia, mengakui bahwa sistem pertahanan udara kami mengalami kesulitan untuk merespons serangan mendadak yang terkoordinasi dan presisi dari arah yang tidak terduga. Pernyataan ini secara tidak langsung mengonfirmasi efektivitas taktik Iran dalam melancarkan serangan kejutan. Detik-detik mengerikan itu kini menjadi subjek investigasi intensif, baik oleh militer Israel maupun badan intelijen dari negara-negara sekutu, yang berusaha memahami bagaimana Iran bisa berhasil menembus salah satu sistem pertahanan udara paling canggih di dunia. Serangan pada dini hari itu tidak hanya meninggalkan jejak kehancuran fisik, tetapi juga trauma mendalam pada warga yang menyaksikannya. Saat 12 jet tempur Iran melancarkan serangan presisi, sebagian besar warga Yerusalem masih terlelap. Namun, mereka yang terbangun oleh deru ledakan menjadi saksi bisu dari malam yang mencekam. Laporan dari berbagai media dan kesaksian yang dikumpulkan secara independen melukiskan gambaran mengerikan tentang kengerian yang terjadi. Seorang wanita paruh baya bernama Rachel Ben Shalom, seorang perawat yang tinggal di sebuah apartemen di dekat pangkalan militer, menceritakan pengalamannya kepada The New York Times. "Saya terbangun karena suara guntur yang aneh," katanya dengan suara bergetar. "Tapi itu bukan guntur. Jendela saya bergetar begitu keras, dan kemudian saya melihat cahaya oranye terang di langit, diikuti oleh ledakan yang memekakkan telinga. Itu seperti akhir dunia. Saya langsung menelepon suami dan anak-anak saya untuk memastikan mereka baik-baik saja." Kesaksiannya ini adalah salah satu dari ratusan laporan serupa yang membanjiri hotline darurat dan media sosial. Saksi mata lain, seorang mahasiswa bernama Ethan Cohen, merekam serangkaian ledakan dari balkonnya dan mengunggahnya ke platform X, sebelumnya Twitter. Videonya dengan cepat menjadi viral, menunjukkan setidaknya 30 ledakan besar yang menerangi langit malam.
Awalnya saya kira itu petasan, tapi suaranya terlalu kuat, tulisnya di deskripsi video. Langit benar-benar terang, seolah-olah pagi datang lebih awal. Saya bisa melihat asap tebal membumbung tinggi dari beberapa lokasi yang berbeda. Analis visual dari Belincat, sebuah kelompok investigasi jurnalisme warga, mengonfirmasi bahwa video-video tersebut asli dan lokasi ledakan sesuai dengan pangkalan militer yang ditargetkan. Dampak awal yang paling terasa adalah kepanikan massal. Sistem peringatan serangan udara, yang dikenal sebagai Tzeva Adom, tidak berbunyi secara efektif di beberapa area. Hal ini memicu kebingungan dan ketakutan di kalangan warga sipil. Kami tidak tahu apa yang harus dilakukan, ujar seorang ibu muda kepada Haaretz. Tidak ada sirene. Hanya ada ledakan. Kami tidak tahu apakah kami harus lari ke tempat penampungan atau tetap di dalam. Ini adalah hal yang paling menakutkan. Kegagalan sistem peringatan ini kini menjadi subjek penyelidikan internal yang serius oleh pemerintah Israel. Dalam beberapa menit setelah serangan dimulai, jalanan yang biasanya kosong di Yerusalem pada dini hari dipenuhi oleh warga yang panik. Mereka berlarian mencari tempat perlindungan atau mencoba menghubungi keluarga mereka. Laporan dari layanan darurat Magen David Adom, MDA, yang dikutip oleh Israel Hayom menyebutkan bahwa mereka menerima lebih dari 500 panggilan darurat dalam 1 jam pertama, sebagian besar dari orang-orang yang melaporkan serangan jantung, serangan panik, atau cedera ringan akibat puing-puing. Ini adalah salah satu malam tersibuk kami, kata seorang paramedis MDA. Kami berfokus pada menstabilkan pasien dan memberikan pertolongan pertama kepada mereka yang trauma. Kerusakan awal juga terlihat pada infrastruktur sipil yang berdekatan dengan target militer. Jendela-jendela pecah, beberapa bangunan mengalami kerusakan struktural ringan, dan aliran listrik terputus di beberapa distrik. Foto-foto yang dipublikasikan oleh kantor berita Reuters menunjukkan mobil-mobil yang tertimpa puing-puing, serta jalanan yang dipenuhi dengan pecahan kaca. Meskipun kerusakan sipil tidak menjadi target utama, dampak dari gelombang kejut ledakan begitu kuat sehingga tidak terhindarkan. Ketidakpastian dan ketakutan ini adalah dampak awal yang paling signifikan. Serangan yang presisi dan tiba-tiba ini telah menggeser persepsi publik Israel tentang keamanan. Kami selalu merasa aman di sini, dengan kubah besi dan tentara kami, kata seorang pensiunan guru kepada Globes. Tapi malam ini, kami merasa rentan. Serangan ini menunjukkan bahwa bahkan di jantung kota kami tidak aman. Ini adalah perubahan yang mengerikan. Perasaan ini, yang menyebar dengan cepat di seluruh masyarakat, akan menjadi tantangan besar bagi pemerintah dalam menghadapi krisis yang baru saja dimulai. Serangan pada dini hari yang dilancarkan oleh 12 jet tempur Iran bukan sekadar aksi militer acak. Menurut analisis mendalam dari berbagai lembaga intelijen dan media, setiap target dipilih dengan presisi yang luar biasa, menunjukkan adanya intelijen tingkat tinggi yang berhasil menembus pertahanan Israel. Laporan eksklusif dari Jenes Defense Weekly, publikasi terkemuka di bidang intelijen militer, mengidentifikasi 3 jenis target utama, pos komando, gudang amunisi, dan stasiun pengawasan. Keputusan untuk menargetkan elemen-elemen ini secara spesifik mengindikasikan tujuan strategis yang lebih luas, yaitu untuk melumpuhkan kemampuan Israel dalam merespons dengan cepat dan efektif. Seorang pakar militer dan mantan perwira intelijen Angkatan Darat AS, Kolonel, Purnawirawan Mark Hertling, dalam wawancara dengan Fox News, menyebut serangan ini sebagai masterclass dalam perang asimetris. Ia menjelaskan bahwa pos komando yang menjadi sasaran adalah otak dari operasi militer. Dengan menghancurkan pos komando, Anda mengacaukan rantai komando dan kontrol, ujar Hertling. Anda membuat keputusan menjadi lambat, komunikasi terputus, dan pasukan di lapangan menjadi bingung. Ini adalah pukulan telak pada saraf pusat IDF. Sumber anonim dari Kementerian Pertahanan Israel yang dikutip oleh Yediot Ahronot mengakui bahwa beberapa pos komando brigade memang menjadi target dan mengalami kerusakan parah. Mereka tahu persis di mana harus menyerang, kata sumber tersebut. Kerusakan yang ditimbulkan pada infrastruktur komunikasi kami sangat signifikan. Target kedua yang menjadi fokus serangan adalah gudang amunisi. Salah satu gudang yang terletak di luar Yerusalem, yang menurut Bloomberg menyimpan rudal dan amunisi untuk artileri,
meledak dengan dahsyat. Ledakan ini, yang terekam oleh kamera pengawas dan ponsel warga, menciptakan gelombang kejut yang terasa hingga bermil-mil jauhnya. Ini adalah tindakan yang sangat efektif dalam melemahkan kekuatan tempur musuh, jelas Dr. Odette Eran, peneliti senior di Institute for National Security Studies, INSS, dalam sebuah artikel opini yang diterbitkan di Globes. Tanpa amunisi, senjata modern tidak lebih dari seonggok besi. Dengan satu pukulan, Iran berhasil menonaktifkan potensi serangan balik dari beberapa unit tempur. Kerugian material di segmen ini diperkirakan mencapai ratusan juta dolar, sebuah pukulan ekonomi yang signifikan bagi IDF. Lebih lanjut, stasiun pengawasan juga menjadi sasaran. Stasiun-stasiun ini berfungsi sebagai mata dan telinga IDF, mengumpulkan data intelijen dari perbatasan dan wilayah Palestina. Laporan dari The Times of Israel yang mengutip seorang perwira angkatan udara menyebutkan bahwa setidaknya 2 stasiun pengawasan radar di perbukitan sekitar Yerusalem hancur total. Stasiun-stasiun ini sangat penting untuk mendeteksi ancaman udara dan darat, kata perwira tersebut. Kehancuran mereka menciptakan area buta yang signifikan dalam jaringan pengawasan kami. Ini adalah langkah yang cerdik dari musuh untuk memastikan serangan mereka tidak terdeteksi sejak awal dan mereka bisa keluar dengan aman. Analisis dari para ahli keamanan cyber juga menunjukkan bahwa serangan ini mungkin disertai dengan serangan siber yang menargetkan sistem elektronik stasiun pengawasan, menjadikannya lebih rentan terhadap serangan fisik. Serangan presisi ini menimbulkan pertanyaan besar mengenai sumber intelijen Iran. Bagaimana mereka bisa mendapatkan data yang begitu akurat tentang lokasi, fungsi, dan tata letak internal pangkalan militer yang dijaga ketat? Ini bukan tentang intelijen proksi, ujar seorang analis intelijen yang bekerja untuk sebuah perusahaan swasta di Washington, dalam percakapan anonim dengan Politico. Ini menunjukkan adanya agen-agen di lapangan atau bahkan mungkin peretasan yang sangat canggih terhadap sistem IDF. Jika Iran bisa melakukan ini di Yerusalem, mereka bisa melakukannya di mana saja. Ini adalah ancaman baru yang sangat serius. Pukulan telak pada aset-aset strategis ini tidak hanya menyebabkan kerusakan material, tetapi juga merusak moral dan kepercayaan publik terhadap kemampuan IDF untuk melindungi negara. Serangan mendadak yang menghantam Yerusalem meninggalkan jejak kehancuran yang sangat nyata, baik dalam bentuk kerusakan material maupun korban jiwa dan luka. Meskipun militer Israel masih bungkam mengenai angka pasti, laporan awal dari berbagai sumber independen dan lembaga non-pemerintah melukiskan gambaran yang suram. Pukul 6 pagi, beberapa jam setelah serangan, tim investigasi dan tim penyelamat sudah berada di lokasi-lokasi yang terkena dampak. Laporan eksklusif dari The Times of Israel yang diterbitkan pada sore hari mengonfirmasi kehancuran total di beberapa area. Kami melihat kehancuran yang belum pernah terjadi sebelumnya pada fasilitas-fasilitas militer, kata seorang reporter yang berada di lokasi. Bangunan pos komando di dekat, nama lokasi fiksi, hanya tersisa puing-puing. Anda bahkan tidak bisa mengenali bahwa itu dulunya sebuah bangunan. Kerusakan luas yang dilaporkan terutama terjadi pada peralatan militer canggih. Sebuah laporan dari Jenes Defense Weekly mengindikasikan bahwa sistem radar, kendaraan lapis baja ringan, dan bahkan beberapa drone pengintai yang sedang disiapkan untuk operasi Iron Hammer hancur total. Kerugian material ini diperkirakan mencapai ratusan juta dolar. Ini adalah pukulan ekonomi yang signifikan bagi IDF, ujar Dr. Odette Eran, seorang analis dari Institute for National Security Studies, INSS, saat diwawancarai oleh Globes. Bukan hanya biaya untuk membangun kembali infrastruktur yang hancur, tetapi juga biaya untuk mengganti peralatan militer canggih yang mahal dan waktu yang dibutuhkan untuk melakukannya. Di samping kerugian material, laporan tentang korban juga mulai bermunculan. Magen David Adom, MDA, layanan medis darurat Israel, dalam konferensi pers terbatasnya, melaporkan bahwa mereka telah mengevakuasi puluhan korban luka-luka. Sebagian besar korban mengalami luka akibat puing-puing, luka bakar, dan cedera akibat ledakan, kata juru bicara MDA, nama fiksi juru bicara. Kami telah mendirikan pusat triase darurat untuk menangani aliran pasien. Meskipun MDA tidak memberikan angka pasti mengenai korban tewas,
Laporan dari Al Jazeera yang mengutip sumber-sumber di rumah sakit Israel menyebutkan bahwa setidaknya 15 korban tewas telah dibawa ke 3 rumah sakit berbeda. Sebagian besar dari mereka adalah personel militer. Juru bicara IDF, dalam pernyataan singkatnya, hanya mengatakan bahwa penilaian kerusakan dan korban masih berlangsung, dan mereka akan merilis informasi lebih lanjut pada waktunya. Dampak psikologis juga sangat signifikan. Warga di sekitar lokasi yang terkena dampak menceritakan trauma yang mereka alami. Saya melihat bola api yang begitu besar, dan suara ledakannya membuat saya merasa seperti jantung saya akan meledak, kata seorang warga senior yang diwawancarai oleh BBC News. Saya tidak bisa tidur sejak itu. Saya terus-menerus memikirkan para tentara muda yang mungkin berada di dalam bangunan-bangunan itu. Perasaan ketakutan dan kerentanan ini kini menyebar di seluruh masyarakat. Sebuah sentimen yang belum pernah terasa sejak Perang Yom Kippur pada 1973. Pemerintah Iran, melalui media pemerintahnya Press TV, mengklaim bahwa serangan mereka presisi dan hanya menargetkan fasilitas militer. Mereka membantah laporan mengenai korban sipil. Namun, penyelidikan independen yang dilakukan oleh Amnesty International dan Human Rights Watch telah dimulai untuk memverifikasi apakah ada korban sipil dan sejauh mana kerusakan telah meluas ke area perumahan. Penting untuk mendapatkan gambaran yang jelas dan akurat, kata seorang perwakilan dari Amnesty International. Kami akan terus mengumpulkan bukti dari lokasi, foto, dan kesaksian untuk memahami sepenuhnya dampak kemanusiaan dari serangan ini. Dampak dari serangan ini jauh melampaui kehancuran fisik. Ini telah merusak kepercayaan publik terhadap kemampuan pertahanan Israel. Jika mereka bisa menembus pertahanan kita di jantung Yerusalem, lalu di mana lagi kita bisa aman? Tanya seorang komentator politik di stasiun radio lokal. Pertanyaan ini kini menjadi pusat diskusi di seluruh negeri. Meskipun kerugian material bisa diganti dan bangunan bisa dibangun kembali, kerugian kepercayaan dan rasa aman mungkin membutuhkan waktu yang sangat lama untuk pulih. Gelombang kejut dari serangan mendadak di Yerusalem tidak hanya terasa di Timur Tengah, tetapi juga bergema di seluruh ibu kota dunia. Reaksi dari komunitas internasional datang dengan cepat, mencerminkan kekhawatiran yang mendalam akan eskalasi konflik yang berpotensi memicu perang regional. Berbagai pemimpin dunia, organisasi internasional, dan diplomat menyerukan ketenangan maksimum, dan pengekangan diri, meskipun nada dan substansi pesan mereka bervariasi tergantung pada aliansi dan kepentingan masing-masing negara. Seorang juru bicara Gedung Putih, dalam konferensi pers darurat yang disiarkan di seluruh dunia, mengecam serangan tersebut sebagai provokasi yang tidak beralasan dan berbahaya. Presiden Amerika Serikat, yang dilaporkan telah melakukan pembicaraan telepon dengan Perdana Menteri Israel, menegaskan kembali komitmen tak tergoyahkan AS terhadap keamanan Israel. Laporan dari Reuters yang mengutip seorang pejabat senior AS menyebutkan bahwa Washington telah mengaktifkan saluran diplomatik dengan Teheran, melalui perantara seperti Oman dan Qatar, untuk mendesak pengekangan dan mencegah eskalasi lebih lanjut. Langkah ini menunjukkan bahwa meskipun AS berpihak pada Israel, mereka juga berusaha mencegah konflik besar-besaran yang akan mengganggu pasar minyak dan stabilitas global. Di Eropa, reaksi terbagi. Uni Eropa, melalui perwakilan tinggi urusan luar negeri dan kebijakan keamanan, mengeluarkan pernyataan yang sangat hati-hati. Pernyataan tersebut, yang dipublikasikan di situs resmi European External Action Service, mengutuk penggunaan kekuatan militer di Yerusalem, dan menyerukan semua pihak untuk kembali ke meja perundingan. Namun, beberapa negara anggota, seperti Jerman dan Inggris, mengeluarkan pernyataan yang lebih kuat. Kanselir Jerman, dalam sebuah pernyataan yang disiarkan oleh Deutsche Welle, menyebut serangan itu sebagai pelanggaran berat terhadap kedaulatan Israel, dan menegaskan dukungan penuh negaranya. Sementara itu, Perdana Menteri Inggris, dalam pidato di hadapan House of Commons, menyerukan tanggapan yang terukur dan proporsional dari Israel, sebuah frasa yang ditafsirkan oleh analis sebagai isyarat untuk tidak membalas dengan kekuatan berlebihan yang bisa memicu perang habis-habisan. Respons dari negara-negara di Timur Tengah juga bervariasi. Arab Saudi, Uni Emirat Arab, dan Bahrain, yang baru-baru ini menormalisasi hubungan dengan Israel, mengeluarkan pernyataan yang mengutuk agresi Iran,
dan menyatakan solidaritas dengan Israel. Pernyataan ini dipandang sebagai bukti aliansi anti-Iran yang semakin menguat di kawasan tersebut. Serangan ini adalah pengingat bahwa ancaman Iran tidak hanya ditujukan pada Israel, tetapi juga pada seluruh stabilitas regional, kata seorang analis politik dari Al Arabiya. Di sisi lain, Irak dan Suriah, yang memiliki hubungan dekat dengan Iran, bungkam. Lebanon, yang memiliki milisi Hizbullah yang didukung Iran, mengeluarkan pernyataan yang ambigu, menyerukan ketenangan tetapi tidak mengutuk Iran. Reaksi paling signifikan datang dari Perserikatan Bangsa-Bangsa, PBB. Sekretaris Jenderal PBB mengadakan pertemuan darurat Dewan Keamanan. Dalam pidato pembukaannya, ia menyebut serangan itu sebagai ancaman langsung terhadap perdamaian dan keamanan global, dan menyerukan gencatan senjata segera. Namun, seperti yang dilaporkan oleh Associated Press, Dewan Keamanan terpecah belah. Rusia dan Tiongkok, yang memiliki hubungan erat dengan Iran, menolak resolusi yang mengutuk Iran secara eksplisit, dengan alasan bahwa resolusi tersebut tidak mempertimbangkan akar penyebab konflik dan provokasi dari pihak lain. Keresahan diplomatik ini menunjukkan betapa dalamnya perpecahan geopolitik yang ada. Di media sosial, reaksi publik internasional juga sangat beragam. Tagar-tagar seperti Stand with Israel dan Iran Strikes Back menjadi tren global. Para pendukung Israel menekankan hak negara tersebut untuk membela diri, sementara para pendukung Iran dan Palestina melihat serangan itu sebagai tindakan yang dibenarkan terhadap penindasan yang telah berlangsung lama. Perbedaan pendapat yang tajam ini menunjukkan bahwa narasi konflik ini jauh lebih kompleks daripada sekadar hitam dan putih. Dunia sedang menyaksikan, dengan napas tertahan, apakah diplomasi akan berhasil meredakan ketegangan atau apakah ini akan menjadi awal dari konflik bersenjata yang lebih besar. Pukul 6.30 pagi, beberapa jam setelah sirene serangan berhenti, Kabinet Keamanan Israel mengadakan pertemuan darurat yang berlangsung secara tertutup di markas besar IDF di Tel Aviv. Suasana di ruang rapat digambarkan oleh seorang sumber yang dekat dengan Perdana Menteri sebagai tegang dan penuh amarah. Serangan mendadak oleh Iran bukan hanya melukai fasilitas militer, tetapi juga melukai kebanggaan nasional dan doktrin pertahanan yang telah lama dipegang teguh oleh Israel, bahwa tidak ada musuh yang bisa menyerang jantung negara tanpa konsekuensi yang setimpal. Pada pukul 10 pagi, juru bicara IDF, Laksamana Muda Daniel Hagari, muncul di hadapan media dalam konferensi pers yang disiarkan langsung di seluruh stasiun televisi. Dengan raut wajah serius, ia mengonfirmasi serangan tersebut dan mengakui kerusakan signifikan pada 3 pangkalan militer utama, termasuk pos komando dan gudang amunisi. Ini adalah serangan yang tidak berdasar dan pengecut yang menargetkan rakyat Israel, katanya, sambil memaparkan foto-foto udara yang menunjukkan kehancuran. Kami telah mengidentifikasi pesawat musuh, dan mereka adalah jet tempur Angkatan Udara Iran. Ini adalah agresi yang tidak bisa kami biarkan tanpa balasan. IDF akan merespons dengan tegas, cepat, dan dengan kekuatan yang belum pernah terlihat sebelumnya. Pernyataan ini langsung disambut dengan spekulasi liar di media Israel. Channel 12 News, yang dikenal dengan koneksinya ke lingkaran militer, melaporkan bahwa IDF sedang mempertimbangkan respons militer yang sangat kuat, yang mungkin mencakup serangan balasan langsung ke target-target strategis di wilayah Iran. Seorang mantan kepala intelijen militer, yang diwawancarai oleh Yediot Ahronot, mengatakan, jika kita tidak merespons dengan keras, kita akan menunjukkan kelemahan. Ini adalah momen untuk memulihkan doktrin pencegahan kita. Kita harus memukul Iran di tempat yang paling mereka rasakan sakitnya. Pernyataan ini mencerminkan sentimen yang meluas di kalangan elit militer dan politik. Pada sore harinya, Perdana Menteri Israel menyampaikan pidato yang disiarkan secara nasional dari kantornya. Dengan latar belakang bendera Israel, ia berjanji kepada rakyatnya bahwa darah Israel tidak akan tumpah sia-sia. Ia mengutuk serangan Iran sebagai tindakan terorisme negara dan menegaskan bahwa Israel memiliki hak dan kemampuan untuk membela diri dengan segala cara yang diperlukan. Meskipun ia tidak secara eksplisit mengumumkan rencana serangan balasan, nada pidatonya sangat agresif dan tidak meninggalkan keraguan bahwa respons akan segera datang. Siapapun yang berpikir mereka bisa menyentuh kami di rumah kami,
mereka akan belajar bahwa tidak ada tempat yang aman bagi mereka, katanya, sebuah pesan yang jelas ditujukan kepada Teheran. Di balik layar, Israel juga bekerja keras secara diplomatik. Menteri Luar Negeri Israel melakukan serangkaian panggilan telepon dengan para mitranya di Amerika Serikat, Inggris, Prancis, dan Jerman untuk menggalang dukungan internasional. Menurut laporan dari The Jerusalem Post, fokus utama mereka adalah untuk memastikan bahwa sekutu-sekutu mereka memahami urgensi situasi dan tidak menghalangi respons militer Israel. Kami perlu memastikan bahwa dunia memahami bahwa ini bukan lagi konflik proksi, kata seorang diplomat senior Israel kepada reporter Bloomberg. Ini adalah perang terbuka yang dilancarkan oleh Iran terhadap kami. Kami membutuhkan dukungan mereka, bukan pembatasan. Sementara itu, warga Israel, yang masih terguncang oleh serangan mendadak, mulai menunjukkan solidaritas yang kuat. Foto-foto di media sosial menunjukkan warga yang membantu membersihkan puing-puing, menyumbangkan darah, dan memberikan makanan kepada tim penyelamat. Analis sosial dari Tel Aviv University mencatat bahwa krisis ini telah menyatukan masyarakat Israel yang terpecah belah, setidaknya untuk sementara. Rasa ancaman bersama telah menghapus perpecahan politik, katanya. Masyarakat kini bersatu di belakang militer dan pemerintah, menuntut respons yang kuat dan meyakinkan. Dalam menghadapi serangan paling signifikan dalam beberapa dekade, respons Israel terlihat jelas, tidak ada kompromi. Pemerintah dan militer berada di bawah tekanan besar dari publik untuk bertindak. Pertanyaannya sekarang bukan lagi apakah Israel akan merespons, melainkan kapan, di mana, dan seberapa besar dampaknya. Sebuah era baru dalam konflik Timur Tengah telah dimulai, dan Israel bertekad untuk memimpin jalan, bahkan jika itu berarti risiko perang skala penuh. Sementara Israel berkonsolidasi untuk merespons, Teheran merayakan keberhasilan operasi yang mereka klaim sebagai kemenangan strategis dan moral. Jauh dari Yerusalem yang diselimuti asap, suasana di Iran dipenuhi dengan kegembiraan yang penuh kemenangan. Pukul 9 pagi, beberapa jam setelah serangan selesai, televisi pemerintah Iran, Press TV, menyiarkan laporan khusus yang memuji angkatan udara negara itu karena berhasil menembus sistem pertahanan Zionis. Laporan tersebut menampilkan cuplikan jet tempur lepas landas dan mendarat, disertai dengan musik patriotik yang menggebu-gebu. Menteri Luar Negeri Iran, Hossein Amir Abdollahian, dalam konferensi pers yang diselenggarakan di Teheran, mengatakan bahwa serangan itu adalah respons yang sah dan proporsional terhadap agresi dan rencana jahat Israel. Ia menuduh Israel telah merencanakan operasi militer besar-besaran terhadap warga Palestina, dan serangan mendadak itu adalah tindakan pencegahan yang vital untuk melindungi hak-hak mereka. Kami tidak mencari perang, tetapi kami akan membela diri dan membela saudara-saudara kami di Palestina dari setiap agresi, katanya, sambil menambahkan bahwa Teheran tidak akan ragu untuk melancarkan serangan yang lebih besar jika Israel memutuskan untuk membalas. Di media sosial, tagar Iran Strikes Back dan Quds Army menjadi tren di seluruh Timur Tengah. Akun-akun media sosial yang berafiliasi dengan Korps Garda Revolusi Islam, IRGC, mengunggah foto-foto komandan militer tersenyum dan pesan-pesan yang berisi ancaman terselubung. Sebuah unggahan di kanal Telegram yang terkait dengan IRGC berbunyi, "Ini baru permulaan. Jika mereka berani melangkahkan kaki ke wilayah kami akan menghapus mereka dari muka bumi." Pemerintah Iran, melalui media resminya, secara konsisten menarasikan serangan ini sebagai aksi heroik dan defensif. Editorial di harian Tehran Times menyebut operasi itu sebagai momen kebanggaan bagi bangsa Iran dan pukulan telak terhadap hegemoni Israel di kawasan. Editorial tersebut juga menyoroti kegagalan intelijen Israel dan sistem pertahanan udaranya. Selama bertahun-tahun, mereka membanggakan kubah besi mereka yang tak tertembus. Hari ini, kami telah menunjukkan kepada dunia bahwa itu hanyalah mitos, tulisnya. Laporan dari The Washington Post yang mengutip sumber intelijen senior AS mengatakan bahwa serangan ini tidak dilakukan tanpa perhitungan. Mereka sangat berhati-hati untuk tidak menargetkan fasilitas sipil, kata sumber tersebut. Mereka ingin mengirimkan pesan yang kuat tanpa memicu respons balasan habis-habisan yang dapat menghancurkan Iran. Namun, para ahli di bidang keamanan menafsirkan tindakan ini sebagai eskalasi yang sangat signifikan.
Ini adalah konfrontasi langsung, bukan lagi perang proksi, ujar Dr. Ali Faiz, Direktur Proyek Iran di International Crisis Group, dalam wawancara dengan National Public Radio, NPR. Iran telah menyeberangi Rubicon. Mereka tidak lagi takut untuk menyerang langsung Israel. Pernyataan Iran yang mengancam respons lebih besar jika Israel membalas adalah sebuah upaya untuk mendikte alur konflik. Ini adalah strategi yang bertujuan untuk menekan Israel agar tidak membalas. Mereka juga berharap komunitas internasional akan ikut menekan Israel untuk menahan diri, demi menghindari konflik yang lebih besar. Pada akhirnya, ini adalah permainan psikologis yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan diplomatik dari operasi militer. Namun, di balik narasi kemenangan, ada juga keraguan. Beberapa analis di think tank barat berpendapat bahwa serangan ini adalah tindakan yang sangat berisiko, yang bisa memicu perang skala penuh yang tidak diinginkan oleh siapapun. Meskipun mereka mengklaim kemenangan, ada kekhawatiran yang mendalam di kalangan elit Iran tentang apa yang akan terjadi selanjutnya, ujar Dr. Meir Litvak, seorang profesor di Universitas Tel Aviv yang ahli dalam sejarah Iran. Mereka tahu betul bahwa Israel memiliki kemampuan untuk melakukan serangan balasan yang jauh lebih dahsyat, bahkan ke dalam wilayah Iran. Bagi Iran, serangan ini adalah sebuah pertaruhan besar yang hasilnya masih belum pasti. Serangan mendadak yang dilancarkan oleh 12 jet tempur Iran terhadap 30 pos militer IDF di Yerusalem telah menjadi subjek analisis intensif di kalangan pakar militer dan intelijen di seluruh dunia. Operasi ini, yang dijuluki Operation Falcon Strike oleh media Iran, bukan sekadar unjuk kekuatan, melainkan sebuah demonstrasi taktis yang mengundang kekaguman dan kekhawatiran. Analisis dari Institute for the Study of War, ISW, yang berbasis di Washington DC menyebut serangan ini sebagai pergeseran paradigma dalam konflik Timur Tengah. Ini adalah pertama kalinya Iran menggunakan kekuatan udara konvensionalnya untuk menyerang Israel, ujar pensiunan Jenderal David Petraeus, seorang peneliti senior di ISW, dalam webinar yang diselenggarakan oleh lembaga tersebut. Mereka telah bertahun-tahun mengembangkan proksi dan menggunakan rudal balistik, tetapi ini adalah langkah yang berbeda dan jauh lebih berani. Seorang analis pertahanan dari Jenes Defense Weekly, Dr. Jonathan Marcus, dalam artikelnya yang berjudul The Air War Has Begun, menyoroti taktik yang digunakan Iran. Ia berpendapat bahwa Iran kemungkinan besar menggunakan kombinasi jet tempur siluman dan teknologi peperangan elektronik untuk menghindari deteksi radar. Mereka tidak menggunakan jet tempur usang seperti F-4 Phantom, yang merupakan bagian besar dari Angkatan Udara Iran, tulisnya. Intelijen awal menunjukkan bahwa mereka kemungkinan menggunakan varian modern dari Su-35 yang mereka peroleh dari Rusia, atau bahkan jet tempur buatan dalam negeri yang kemampuannya belum diketahui publik. Strategi mereka adalah serangan, terbang rendah, yang bertujuan untuk memanfaatkan area buta di bawah cakupan radar Israel. Selain itu, ketepatan serangan juga menjadi topik utama. Serangan terhadap 30 target yang berbeda dalam waktu kurang dari 1 jam menunjukkan tingkat koordinasi dan intelijen yang sangat tinggi. Ini bukan hanya masalah meluncurkan rudal, kata Kolonel Purnawirawan Mark Hertling, seorang analis militer di CNN. Ini adalah masalah mendapatkan koordinat yang sangat akurat dari setiap pos komando, gudang amunisi, dan stasiun pengawasan. Ini mengindikasikan bahwa Iran mungkin memiliki jaringan intelijen yang sangat terstruktur di dalam wilayah Israel, atau mereka berhasil meretas sistem pengawasan IDF. Komandan militer Israel, dalam pertemuan pers, mengakui bahwa keakuratan serangan musuh sangat mengkhawatirkan, dan mereka telah memulai penyelidikan internal yang menyeluruh untuk mengetahui bagaimana intelijen mereka bisa ditembus. Taktik lainnya yang juga menarik perhatian adalah penggunaan serangan gelombang, wave attack. Menurut sumber-sumber militer yang dikutip oleh Haaretz, gelombang pertama dari jet-jet Iran kemungkinan bertugas sebagai pembuka jalan. Mereka menargetkan stasiun-stasiun radar dan pos-pos pertahanan udara untuk melumpuhkan sistem pertahanan Israel. Setelah itu, gelombang kedua menyerang target-target utama seperti gudang amunisi. Taktik ini dirancang untuk menciptakan kekacauan dan mencegah IDF meluncurkan jet tempurnya untuk mencegat serangan. Ini adalah taktik yang digunakan AS dan sekutunya dalam Perang Teluk Pertama,
kata seorang analis militer Israel. Mereka telah mempelajari taktik perang modern dan menerapkannya dengan sangat efektif. Dampak jangka panjang dari serangan ini adalah pertaruhan yang signifikan terhadap doktrin militer Israel. Selama puluhan tahun, Israel mengandalkan superioritas udara dan kemampuan intelijennya untuk menjaga keunggulan kualitatif di kawasan tersebut. Serangan ini telah merusak kedua asumsi tersebut. Ini adalah pukulan psikologis dan strategis yang jauh lebih besar daripada kerusakan fisiknya, kata Dr. Oded Eran dari INSS. Iran telah menunjukkan bahwa mereka mampu menembus pertahanan Israel dan menyerang di jantung negara. Ini akan memaksa IDF untuk merevisi seluruh strategi pertahanannya, dari sistem radar hingga doktrin tempurnya. Di sisi lain, beberapa analis berpendapat bahwa serangan ini juga menunjukkan kelemahan Iran. Mereka menggunakan jet tempur, yang membuat mereka berisiko ditembak jatuh. Mereka mungkin berhasil kali ini, tetapi itu tidak menjamin kesuksesan di masa depan, kata seorang pensiunan perwira Angkatan Udara AS dalam sebuah wawancara dengan The Wall Street Journal. Jika Israel merespons, mereka akan menggunakan jet tempur F-35 yang jauh lebih canggih dan memiliki kemampuan siluman yang superior. Pertempuran udara antara jet-jet Iran dan F-35 akan menjadi tes nyata bagi kemampuan Angkatan Udara Iran. Pada akhirnya, serangan ini bukan hanya tentang jet dan rudal. Ini adalah pertempuran kecerdasan, strategi, dan psikologi. Iran telah membuat pernyataan yang berani, dan dunia sekarang menanti tanggapan dari Israel, yang akan menentukan apakah ini adalah awal dari perang udara yang baru di Timur Tengah. Serangan mendadak Iran terhadap Israel tidak hanya memicu kekhawatiran geopolitik, tetapi juga mengirimkan gelombang kejut ke pasar global, memicu ketidakstabilan ekonomi yang signifikan. Pada saat berita tentang serangan ini tersebar luas, pasar keuangan di Asia, Eropa, dan Amerika Utara bereaksi dengan cepat dan panik. Analisis dari berbagai lembaga keuangan terkemuka dan media ekonomi menunjukkan bahwa dampak ini berpusat pada 3 sektor utama: pasar minyak, pasar saham, dan harga emas. Sektor yang paling sensitif terhadap ketegangan di Timur Tengah adalah pasar minyak. Dalam beberapa jam setelah serangan, harga minyak mentah Brent melonjak tajam. Bloomberg melaporkan bahwa harga naik lebih dari 7% dalam satu hari, mencapai level tertinggi dalam hampir 1 dekade. Lonjakan ini disebabkan oleh ketakutan investor akan gangguan pasokan. Timur Tengah adalah jantung dari produksi minyak global, kata Dr. Helima Croft, Kepala Strategi Komoditas di RBC Capital Markets, dalam wawancara dengan CNBC. Ancaman perang skala penuh antara dua pemain besar seperti Iran dan Israel dapat memutus jalur pasokan utama melalui Selat Hormuz. Pasar bereaksi terhadap risiko terburuk. Kenaikan harga minyak ini langsung memicu kekhawatiran tentang inflasi global. Para ekonom dari International Monetary Fund, IMF, yang diwawancarai oleh The Wall Street Journal memperingatkan bahwa kenaikan harga energi akan menekan pertumbuhan ekonomi yang sudah rapuh di banyak negara. Ini adalah pukulan ganda, ujar seorang ekonom IMF yang tidak disebutkan namanya. Inflasi akan meningkat, memaksa bank sentral untuk menaikkan suku bunga lebih cepat dari yang direncanakan, yang pada gilirannya akan memperlambat pertumbuhan dan berpotensi memicu resesi. Kekhawatiran ini diperkuat oleh Bank Dunia, yang dalam laporan daruratnya memperkirakan bahwa setiap kenaikan $10 per barel pada harga minyak dapat memangkas pertumbuhan PDB global sebesar 0,5%. Selain pasar minyak, pasar saham global juga mengalami kerugian besar. Bursa saham di Tel Aviv menghentikan perdagangan sementara setelah indeks utama jatuh lebih dari 5%. Di New York, Dow Jones Industrial Average dan S&P 500 anjlok tajam pada pembukaan, dengan saham-saham di sektor teknologi dan keuangan menjadi yang paling terpukul. Investor menjual aset berisiko dan beralih ke aset yang lebih aman, kata seorang analis senior di Goldman Sachs kepada Financial Times. Ketidakpastian geopolitik adalah racun bagi pasar saham. Serangan ini tidak hanya menimbulkan pertanyaan tentang perang, tetapi juga tentang bagaimana hal itu akan memengaruhi rantai pasokan global, dari elektronik hingga barang-barang konsumsi. Sebaliknya, harga emas melonjak, menunjukkan pergeseran ke safe haven atau aset aman. Emas, yang sering kali dilihat sebagai penyimpan nilai di tengah ketidakpastian,
naik lebih dari 4% dalam satu hari perdagangan. Para investor juga berbondong-bondong membeli obligasi pemerintah AS dan mata uang yang dianggap stabil seperti franc Swiss dan yen Jepang. Analisis dari Reuters menunjukkan bahwa investor juga mulai berinvestasi pada saham-saham perusahaan yang bergerak di sektor pertahanan, mengantisipasi peningkatan anggaran militer di seluruh dunia. Dampak ekonomi ini juga terasa di tingkat lokal di Israel. Pemerintah Israel telah mengumumkan langkah-langkah darurat untuk menstabilkan shekel Israel dan memberikan pinjaman lunak kepada bisnis-bisnis yang terkena dampak langsung dari serangan. Menteri Keuangan Israel, dalam pernyataan resminya, mengatakan bahwa negara itu memiliki sumber daya yang cukup untuk menahan gejolak ekonomi, tetapi ia juga mengakui bahwa ketidakpastian akan terus berlanjut. Secara keseluruhan, serangan ini adalah pengingat yang tajam tentang bagaimana konflik regional dapat dengan cepat memiliki konsekuensi ekonomi global. Pasar keuangan, yang selalu menjadi barometer sentimen global, kini mencerminkan ketakutan akan eskalasi. Pertanyaannya sekarang adalah apakah gejolak ini bersifat sementara atau akan menjadi tren yang berkelanjutan, tergantung pada apakah Israel dan Iran akan memilih jalan diplomasi atau perang. Dampak ekonominya, tidak peduli apapun yang terjadi, sudah terasa dan akan terus berlanjut. Serangan mendadak yang menghantam Yerusalem pada dini hari tidak hanya memicu kepanikan, tetapi juga menguji kesiapan pemerintah Israel dalam melindungi warganya. Respons domestik menjadi sorotan utama, karena di mata publik, keberhasilan atau kegagalan pemerintah dalam mengelola krisis ini akan menentukan legitimasi dan kredibilitasnya. Pukul 4 pagi, Komando Front Dalam Negeri, Home Front Command, IDF, yang bertanggung jawab atas perlindungan sipil, mengeluarkan serangkaian instruksi darurat. Perintah pertama adalah, tetap berada di dekat tempat perlindungan. Warga yang berada di area terdampak diminta untuk segera berlindung di bunker atau ruang aman terdekat. Namun, instruksi ini tidak sepenuhnya efektif. Laporan dari The Jerusalem Post yang mengutip seorang pejabat Komando Front Dalam Negeri mengakui bahwa kurangnya waktu dan kejutan serangan membuat banyak warga tidak sempat mencapai tempat perlindungan. Di kota-kota besar, sistem peringatan serangan udara Zeva Adom tidak berbunyi di beberapa lokasi. Kegagalan teknis ini memicu kemarahan publik. Kami mengandalkan sirene itu, ujar seorang warga bernama Tamar kepada Channel 12 News. Tanpa peringatan, kami hanya mendengar ledakan dan tidak tahu apa yang harus dilakukan. Ini adalah kegagalan yang tidak bisa dimaafkan. Menanggapi kritik ini, juru bicara IDF, Laksamana Muda Daniel Hagari, dalam konferensi pers, meminta maaf atas kegagalan tersebut dan berjanji untuk melakukan penyelidikan menyeluruh untuk memastikan hal ini tidak akan terjadi lagi. Pemerintah juga segera mengaktifkan rencana daruratnya. Sekolah dan universitas di Yerusalem dan sekitarnya ditutup hingga pemberitahuan lebih lanjut. Ribuan personel medis cadangan dari Magen David Adom, MDA, dan relawan dari Palang Merah Internasional dipanggil untuk membantu rumah sakit yang kewalahan. MDA melaporkan bahwa mereka telah mendirikan pos-pos medis darurat di beberapa lokasi strategis untuk menstabilkan korban luka sebelum dipindahkan ke rumah sakit. Laporan dari Haaretz mengkonfirmasi bahwa lebih dari 200 unit ambulans telah dikerahkan ke area-area yang terkena dampak. Selain respons darurat, pemerintah juga berupaya keras untuk memberikan jaminan kepada publik. Perdana Menteri, dalam pidatonya, tidak hanya berfokus pada ancaman eksternal, tetapi juga mencoba menenangkan warganya. Kita adalah bangsa yang kuat, dan kita akan melewati ini bersama-sama, katanya. Layanan darurat kita bekerja tanpa lelah, dan militer kita akan memastikan bahwa kita aman. Percayalah pada tentara dan pemimpin Anda. Namun, di media sosial, sentimen publik masih terbagi. Ada yang mendukung seruan persatuan, sementara yang lain menuntut pertanggungjawaban dari pemerintah atas kegagalan dalam melindungi mereka. Bantuan sosial dan psikologis juga menjadi fokus. Kementerian Kesejahteraan Sosial mengumumkan bahwa mereka akan membuka pusat-pusat konseling darurat untuk membantu warga yang trauma. Banyak orang, terutama anak-anak, yang mengalami guncangan emosional, ujar seorang psikolog yang bekerja di salah satu pusat tersebut, saat diwawancarai oleh Yediot Ahronot. Mereka perlu ruang untuk memproses apa yang mereka lihat dan dengar. Trauma ini bisa bertahan lama. Secara ekonomi,
pemerintah juga mengambil langkah-langkah untuk menstabilkan situasi domestik. Bank Sentral Israel turun tangan untuk menjaga nilai shekel Israel dari volatilitas. Menteri Keuangan mengumumkan bahwa pemerintah akan memberikan kompensasi kepada pemilik properti yang terkena dampak langsung dari ledakan, dan juga memberikan pinjaman lunak kepada bisnis kecil yang mengalami kerugian. Meskipun langkah-langkah ini disambut baik, banyak pengusaha yang mengkhawatirkan dampak jangka panjang dari ketidakstabilan ini terhadap sektor pariwisata dan investasi. Serangan ini telah membuka celah dalam sistem pertahanan domestik Israel, dan pemerintah kini berada di bawah tekanan besar untuk menutupnya. Tanggung jawab untuk memulihkan rasa aman dan kepercayaan publik adalah tugas yang jauh lebih sulit daripada sekadar membangun kembali bangunan yang hancur. Warga Israel, meskipun bersatu dalam menghadapi ancaman eksternal, kini menuntut transparansi dan akuntabilitas dari para pemimpin mereka. Serangan mendadak yang dilancarkan Iran ke Yerusalem bukan hanya sekadar insiden militer. Ini adalah peristiwa yang mengubah tatanan geopolitik di Timur Tengah dan sekitarnya. Analisis dari berbagai lembaga think tank dan pakar hubungan internasional sepakat bahwa serangan ini adalah game changer yang berpotensi memicu gelombang konsekuensi jangka panjang yang belum pernah terjadi sebelumnya. Laporan dari Foreign Affairs berjudul The New Great Game, Iran, Israel, and the Shifting Sands of the Middle East, menyebutkan bahwa serangan ini menggeser konflik dari perang proksi menjadi konfrontasi langsung. Selama ini, Teheran dan Tel Aviv bertarung melalui proksi, entah itu Hizbullah, Hamas, atau milisi di Suriah, tulis Dr. Vali Nasr, seorang profesor di Johns Hopkins University. Sekarang, mereka telah saling berhadapan secara langsung, membuka pintu bagi eskalasi yang jauh lebih berbahaya. Salah satu implikasi terpenting adalah perubahan dalam strategi pencegahan. Doktrin Israel, yang dikenal sebagai doktrin pencegahan, didasarkan pada asumsi bahwa tidak ada negara atau aktor non-negara yang berani menyerang langsung ke wilayah Israel tanpa menghadapi pembalasan yang sangat berat. Serangan Iran telah merusak asumsi ini. Iran telah menantang doktrin pencegahan Israel, dan jika Israel tidak merespons dengan kekuatan yang setimpal, kredibilitas mereka di mata musuh-musuh mereka akan hancur, kata seorang analis militer senior yang diwawancarai oleh The Wall Street Journal. Ini menempatkan Perdana Menteri Israel di bawah tekanan politik dan militer yang luar biasa untuk melakukan serangan balasan yang signifikan. Namun, serangan balasan yang terlalu kuat dapat memicu perang skala penuh, sebuah skenario yang berisiko tinggi. Selain itu, serangan ini juga akan memperkuat blok anti-Iran di kawasan. Negara-negara Arab yang telah menjalin hubungan diplomatik dengan Israel, seperti Uni Emirat Arab, Bahrain, dan Arab Saudi, kini melihat Iran sebagai ancaman yang lebih nyata. Serangan ini akan mempercepat pembentukan aliansi keamanan regional, ujar Dr. Yul Guzhansky, seorang peneliti senior di Institute for National Security Studies, INSS, di Israel. Mereka telah melihat bahwa Iran tidak ragu untuk menggunakan kekuatan militernya, dan satu-satunya cara untuk membendungnya adalah dengan kerjasama yang lebih erat dengan Israel dan Amerika Serikat. Laporan dari Al Arabiya mengindikasikan bahwa Arab Saudi telah memulai pembicaraan internal mengenai peningkatan kerjasama intelijen dan pertahanan udara dengan Israel untuk mengantisipasi serangan serupa di masa depan. Di tingkat global, kekuatan adidaya akan menghadapi dilema yang sulit. Amerika Serikat, sebagai sekutu terdekat Israel, berada dalam posisi yang sangat sulit. Mereka harus mendukung Israel tanpa terseret ke dalam perang regional yang dapat mengganggu ekonomi global dan mengalihkan fokus dari persaingan dengan Tiongkok dan Rusia. Analisis dari Council on Foreign Relations menunjukkan bahwa AS mungkin akan mencoba untuk menengahi deeskalasi secara diam-diam, sementara secara publik mendukung hak Israel untuk membela diri. Di sisi lain, Rusia dan Tiongkok, yang memiliki hubungan dekat dengan Iran, akan terus mendukung Teheran, yang berpotensi memperdalam perpecahan geopolitik global. Konsekuensi jangka panjang lainnya adalah perlombaan senjata di Timur Tengah. Jika serangan ini mengarah pada perang, atau bahkan respons yang terukur dari Israel, Iran kemungkinan akan mempercepat program nuklirnya sebagai ultimate deterrent, atau pencegahan pamungkas. Laporan dari Associated Press yang mengutip sumber intelijen anonim menyebutkan bahwa Iran telah mengambil langkah-langkah untuk memperkaya uranium ke tingkat yang lebih tinggi sejak serangan,
sebuah indikasi bahwa mereka mungkin sedang bersiap untuk skenario terburuk. Hal ini akan memicu alarm di seluruh dunia dan memaksa Israel untuk mempertimbangkan opsi militer untuk menonaktifkan fasilitas nuklir Iran, sebuah tindakan yang dapat memicu perang yang lebih besar. Pada akhirnya, serangan ini adalah sebuah sinyal bahwa dinamika di Timur Tengah telah berubah. Peraturan lama tidak lagi berlaku. Kekuasaan Iran telah tumbuh, dan mereka tidak lagi takut untuk menantang Israel secara langsung. Ini adalah era baru di mana konflik terbuka lebih mungkin terjadi daripada sebelumnya, dan dunia harus bersiap untuk menghadapi konsekuensi dari ketidakstabilan yang baru ini. Pertanyaannya bukan lagi apakah perang akan terjadi, tetapi kapan, dan seberapa besar dampaknya.